hidup kita kok gitu-gitu aja ya? Omset perusahaan kok nggak naik-naik ya? Terus kok perasaan kita kayak lagi stuck begitu? Kenapa ya? Oke, so di video kali ini saya pengen bahas tentang lebih ke teori sharing tentang produktivitas lah ya. Disebutnya produktivitas yang menyebabkan kayaknya kok kita susah banget untuk maju. Kayaknya ada, tapi yang kita lakuin ternyata tidak sesuai dengan apa yang pengen kita inginkan. 3 indikator ini boleh Anda tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita melakukan hal demikian yang membuat kita ini menjadi susah maju. Ini dia. Oke, ini dia 3 pertanyaan yang boleh kita tanyakan kepada diri kita. Apakah hal ini yang sudah kita lakukan yang membuat kita ini menjadi sulit maju? Oke, mari kita mulai. Oke, masalah Anda apa? Sekarang masalah Andanya apa? Misalnya masalahnya omsetnya tidak naik ya. Pertanyaannya, apakah kita ternyata pasif dalam menjalani hidup? Cuman sekedar menjalani hidup pasrah dengan situasi dan keadaan, nggak punya inisiatif untuk mengambil tindakan dan melakukan suatu upaya hidup lebih berkembang dan memperbaiki keadaan. Oke, pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi lebih aktif atau Anda sudah mempunyai sifat yang aktif mencari jalan keluar, mencari cara-cara baru, mencari suatu terobosan yang nggak pernah dilakuin sebelumnya? Kalau memang ternyata Anda tidak melakukan, itu berarti bisa jadi Anda namanya pasif. Oke, omset tidak naik bisa jadi karena pasif. Karir tidak berubah bisa jadi karena pasif. Harusnya kalau misalnya pengen karirnya cepat berubah, pengen cepat naik, maka kita harus lebih aktif untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin terjadi di perusahaan yang membuat pimpinan ataupun pemilik perusahaan ataupun manajer kita lebih aware terhadap diri kita. Bagus ya nih anak nih ya, kenapa nggak dipromosikan seperti itu ya? Oke, nah ini namanya pasif menjalani hidup, dan ini adalah sifat yang memang harus dihindari ya. Terlalu lama nunggu rezeki ibaratnya gitu. Terlalu lama nunggu rezeki, bukan terlalu lama nunggu rezeki. Berharap rezeki datang dari langit. Nah itulah ya, itu nggak boleh. Terus yang berikutnya adalah kebiasaan yang nggak sesuai dengan tujuan. Sudah punya tujuan tapi ujung-ujungnya cuma jadi impian belaka karena nggak diimbangi dengan kebiasaan baik untuk meraihnya. Ingat, tujuan itu harus dikerjakan dan harus ada usaha dalam mewujudkannya. Sekarang Anda coba pertanyaannya, apakah Anda sudah punya visi? Anda sudah punya keinginan? Anda sudah punya impian pengen punya apa gitu nanti di umur berapa? Kalau Anda belum punya visi, Anda buat visi Anda. Anda pengen punya apa? Anda pengen jadi apa di umur berapa? Nah, kalau Anda sudah punya, yang berikutnya adalah Anda coba cek kebiasaan-kebiasaan Anda ini cocok nggak sih dengan visi Anda. Misalnya, Anda pengen jadi seorang jadi seorang atlet basket. Kebetulan saya lagi main basket. Anda pengen jadi seorang atlet basket, tapi kebiasaan-kebiasaan Anda adalah masih suka begadang, masih suka minum-minum beralkohol, atau Anda makan makanan yang jorok misalnya gitu. Ya kan susah dong buat menjadi atlet basket dengan hal seperti itu ya. Anda pengen omsetnya naik, Anda pengen perusahaannya berkembang, mempunyai 1.000 langganan, oke, 1.000 langganan yang repeat order setiap hari. Kemudian Anda tidak melakukan apa-apa, Anda hanya masih memakai cara lama, hanya berharap langganan Anda menghubungi Anda, ya. Nunggu tapi nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan promosi, nggak melakukan apa-apa. Nah, kalau misalnya hal yang seperti itu, maka itu yang disebut dengan kebiasaan tidak sesuai dengan tujuan, ya, begitu ya. Tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda melakukan hal seperti ini? Yang berikutnya adalah nggak mengembangkan diri. Ketakutan dalam mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman, akhirnya hidup kamu tetap berada di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Di dunia yang terus maju ini,
Pilihan lu hanya maju ke depan atau ditinggalkan di belakang. Oh, ayo. Apakah kita punya 1 tahun minimal 1 skill yang baru deh? Nah, pakai terserah gitu. Ya, nggak usah jago-jago amat lah, tapi at least kita tahu gitu ya. Kalau saya pernah belajar tuh gini, untuk menjadi master atau legend, ya dari Marshall Goldsmith itu apa ya? Marshall Goldsmith ya, nggak salah. Dia bilang gini, kalau mau jadi legend harus 10.000 jam. Tapi kalau cuman sekedar bisa jago ya, bisa bukannya bisa yang just bisa, tapi ya bisa tapi karena jago lah. Kita minimal cobain 21 jam fokus di bidang itu non-stop. Biasanya kita akan punya skill yang baru di bidang itu. Pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan 21 jam untuk mengembangkan sebuah skill yang baru? Atau kegiatan-kegiatan yang baru yang mungkin bisa memecahkan masalah Anda selama ini. Nah, kalau misalnya belum, coba Anda mulai mengeksplor kira-kira skill apa yang bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda, ya. Jadi memang mengembangkan diri itu harus, ya. Teman-teman semua di dunia bahan bangunan, thank you sudah nonton video ini. Semoga tipsnya bisa bermanfaat dan membantu kita untuk bisa menjadi pengusaha bahan bangunan yang lebih produktif lagi ke depannya. Karena saya yakin kita ada di sini karena adalah titipan yang di atas dari pencipta. Dan tim-tim yang bekerja bersama dengan kita itu adalah titipan mereka juga. Titipan dari pencipta kita gitu. Makanya kalau saya sih yakin harus kita jaga, kita lindungi, dan kita buat mereka berkembang potensinya. Ya. Dan dengan adanya konten ini, hopefully bisa membuka awareness kita terhadap hal demikian. Dan jika Anda suka dengan konten-konten seperti ini, please welcome to subscribe our channel Distributor Bangunan. Klik tombol di sini, klik tombol loncengnya, dan join komunitas kita pengusaha bahan bangunan. Linknya ada di bawah sini, ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye bye.